Iman, pengetahuan, dan pelayanan. Apakah perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain? Ialah kita adalah agama yang berinti iman, bukan berinti kelakuan. Jikalau semua agama mempunyai satu pikiran yang paling substansial, yaitu apa yang harus aku perbuat sehingga aku boleh diperkenan oleh Tuhan Allah atau dewa di dalam imanku, maka penekanan kepada kelakuan-kelakuan sebagai kewajiban hidup sebagai manusia menjadi inti dasar daripada seluruh sistem agama mereka. Tetapi di dalam agama Kristen bukan demikian. Karena barang siapa yang tidak mungkin memperkenan Tuhan karena kelakuannya mempunyai kelemahan, semua boleh dibenarkan karena iman. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang berbeda secara kualitatif di antara agama Kristen dan agama yang lain adalah kita adalah agama yang berdasarkan iman. Itu sebab dengan sendirinya iman menjadi kunci kita datang kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak ada seseorang yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Sebab barang siapa yang datang kepada Dia harus percaya Dia ada, dan percaya Dia pemberi pahala kepada orang yang mencari Dia. Dengan demikian bukan berkata kalau engkau berbuat baik engkau diterima, kalau engkau kelakuannya sesuai dengan hati nurani engkau diperkenan, engkau dengan standar moral seberapa tinggi engkau baru dianggap pas. Mengapakah agama Kristen berbeda dengan semua agama di dalam hal menekankan substansi dari rohani kita itu dan hubungan kita dengan Tuhan Allah berdasarkan iman? Karena agama Kristen mengajar kelakuan kita bagaimana baik pun tidak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Jadi sudah semua ditiadakan jasa. Itu seperti di Roma pasal 3 dikatakan, dengan apakah kita dibenarkan? Dengan cara mendirikan jasakah? Dengan cara mentegakkan kita punya merit atau kita punya sesuatu sumbangsi atau sesuatu kualifikasi kan? No. Tetapi dengan iman maka kita dibenarkan. Nah, Paulus di dalam Roma pasal 3 jelas sekali mentiadakan konsep di mana manusia dengan kelakuan baik, dengan jasa cukup, dengan moral tinggi, dengan kelakuan-kelakuan yang dianggap cukup dan lebih dari standar boleh diterima oleh Tuhan. Kalau demikian, maka semua orang bagaimanapun baiknya tak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Lalu dengan apa? Alkitab mengatakan dengan iman. Lalu iman ada hubungan dengan kelakuan atau tidak? Kalau dengan kelakuan kita tidak bisa diperkenan oleh Allah, ya sudah dong, tidak usah laku baik, tidak usah berbuat baik dong. Karena kelakuan bagaimana baik pun tidak berkenan. Itu sebab dengan iman saja. Itu sebab banyak daerah Kristen lebih jahat daripada orang bukan Kristen. Banyak daerah-daerah Kristen menghasilkan tukang copet lebih banyak dari daerah Buddha, lebih banyak dari daerah Islam. Sampai terakhir ini Islam menghasilkan banyak suicide bomber. Baru kelihatan masih Kristen lebih baik, cuma tukang copet, cuma perampok gitu, tapi tidak sampai membunuh. Tetapi kalau dibandingkan perbuatan bagaimana? Orang bilang waktu tsunami Kristen membantu di Aceh, tetapi Buddha membangun ribuan rumah untuk orang Islam di situ. Kalau gini sama sajalah. Yang paling penting bukan agama apa, perbuatanmu bagaimana, baik atau tidak. Nah, sekarang kita mau tanya, apakah arti dari kalimat no one can please God, nothing can please God except by faith? Tidak ada orang bisa memperkenan Tuhan kecuali dengan iman. Dan iman yang memperkenan Tuhan itu iman apa? Engkau kalau tanya orang, lu percaya enggak? Percaya.
Percaya apa? Ya percaya. Percaya apa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Pokoknya yang itu tidak kelihatan itu. Jadi aku percaya Tuhan. Semua orang yang mengaku diri percaya dan menganggap dia sudah beriman, imannya itu tidak tentu iman yang dikatakan dan yang dituntut oleh Alkitab. Sehingga kita mengaku orang Kristen berdasarkan iman, dan kita menganggap iman itu penting. Tanpa iman tidak berkenan oleh Tuhan Allah. Tapi iman sesungguhnya bagaimana? Tidak ada pengajaran yang cukup kuat dan cukup jitu sehingga banyak orang sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptiskan, tetap tidak tahu iman itu apa. Maka kita kembali kepada dasar iman, pengetahuan dan pelayanan. What is faith? Iman itu apa? Ini begitu dasar, begitu pokok, tetapi ini menjadi fondasi. Karena kelakuan harus berfondasi kepada iman, pelayanan harus berfondasi kepada iman. Dan kalau iman itu tidak benar konsepnya, tidak benar esensinya, tidak benar intinya, tidak benar sikap attitude-nya, maka seluruh kerohanian kita hancur. Sudah melalui 1500 tahun kekristenan berjalan terus di dalam sejarah, barulah Martin Luther kembalikan kepada gereja harus berdasarkan iman. Apakah berarti 1500 tahun sebelum itu iman tidak dipentingkan? Dipentingkan, tetapi karena ada penyelewengan terjadi sehingga harus kembali kepada fokus, harus kembali kepada dasar. Itu dilakukan oleh reformasi yang letus melalui Dr. Martin Luther. Tadi saya mengatakan beli tiket aja bisa diampuni dosanya kok. Apalagi ada juga orang yang mengatakan uangmu begitu masuk ke dalam kota persembahan, ting, bapamu yang berada di api khususnya, tung, tambah lebih ting ting ting, tung 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 tung, lebih naik. Nah, ini diajarkan oleh pemimpin gereja. Akhirnya semua itu kacau. Kalau begini, yang bikin dia naik itu iman atau ting tung itu? Yang bikin dia lepas dari neraka itu apa? Uang. Saya harap gerakan reform Injili bukan profit oriented ministry. Saudara-saudara, kalau toko buku hanya untuk uang, tutup. Kalau gereja untuk uang, tutup. Kalau pendeta untuk uang, lepas. Uang itu means, uang bukan goal. Saudara-saudara kalian, dengar baik-baik kata-kata di bawah ini. Mengapa setelah Martin Luther mengadakan reformasi 100 tahun gereja Lutheran rusak? Karena mereka dari pendulum ke kanan, sekarang pindah ke pendulum kiri, lalu akhirnya salah mengerti semua. Ternyata di dalam gereja banyak orang bisa salah ngerti Alkitab loh. Karena pendeta berkhotbah, tidak mungkin di dalam khotbahnya itu menyeluruh. Sehingga selalu kalau tekankan ini lupa itu, kalau tekankan itu lalaikan ini. Martin Luther mengatakan dengan iman, bukan dengan kelakuan. Oh, we are justified through faith atau justified by faith. Yang lebih jitu dari aslinya Greka adalah through faith. Kita dibenarkan melalui iman, iman, bukan kelakuan. Lambat laun, oh kalau gini gua tahulah iman penting, kelakuan tidak penting. Kalau begini kelakuan sembarang tidak apa-apa. 100 tahun setelah Martin Luther mengadakan reformasi mati-matian, membawa gereja kembali kepada ajaran yang betul, gereja rusak, mabuk-mabuk, berkelahi, hidup tidak suci. Kenapa? Dibenarkan oleh iman kok. Jadi kelakuan tidak penting. Itu sebab kita lihat di dalam kitab suci ada satu buku yang namanya Yakobus. Dan buku Yakobus menekankan iman tanpa kelakuan itu mati adanya semua. Iman tanpa kelakuan mati adanya. Jadi kita malam ini coba memikirkan apa sih itu iman. Iman yang seimbang, iman yang sejati, iman yang sempurna, iman yang memperkenan Tuhan Allah. Itu apakah iman itu? Apakah itu cuma iman di dalam ide, atau iman di dalam satu konsep, atau iman di dalam satu attitude, atau iman yang mempunyai unsur-unsur yang lain sekaligus? Namanya itu iman. Saudara-saudara sekalian, iman memperkenan Tuhan. Dan iman itu
mempunyai konotasi lebih daripada sekedar asosiasi-asosiasi, semacam reaksi yang dipengaruhi oleh fenomena. Misalnya yang mau percaya Tuhan angkat tangan, lalu orang angkat tangan, itu dia sudah beriman. Kini namanya beriman. Hah? Orang yang mengatakan mau percaya Tuhan angkat tangan, dia percaya. Karena dia konsepnya adalah kalau saya percaya Tuhan, penyakit sembuh semua, penyakit sembuh semua. Besok pergi ke tempat yang lain, orang mengatakan kalau engkau percaya kabar Buddha, engkau bisa kaya. Yang mau percaya, dia juga angkat tangan. Nah, yang disebut iman dalam konsep dia itu apa? Dia kalau dengar khotbah dan ada satu poin yang sesuai dengan satu relasi pikiran dia dengan ide-ide yang sudah ada di hati dia, lalu dia kaitkan itu menjadi iman, maka dia akan menganggap fenomena tertentu adalah ekspresi untuk menyatakan dia beriman. Loh, kenapa dia beriman? Dia sudah ikut kebaktian kok. Dia seringnya ke gereja. Nggak tahu kalau dia gereja cari pacar. Ada yang ke gereja karena dia punya bosnya ada di gereja, suruh dia ikut kebaktian. Di Manila ada satu sekolah, 5.000 murid, sampai bikin satu village, seluruh village ada dormitory, ada apa itu, semua tinggal di situ. Dan mereka ikut kebaktian. Dan saya akhirnya baru tahu, kalau udah ikut kebaktian, maka tidak bisa naik kelas. Maka semua beriman. Imannya itu apa? Imannya adalah saya diikat oleh satu peraturan sekolah, sehingga saya harus. Akhirnya bukan berdasarkan kesungguhan. Nah, kita melihat ada iman yang salah di dalam Alkitab muncul beberapa kali. Dan iman yang salah, iman yang miring, iman yang salah arah, iman yang salah substansi. Yohanes pasal 2 ayat terakhir dikatakan, pada waktu Yesus melakukan banyak mujizat di Yerusalem, maka mereka percaya kepada dia. They believe in him. Mereka beriman kepada dia. Tapi Yesus tidak menyerahkan diri kepada mereka karena dia tahu hati mereka itu apa. Dan Yesus menembusi hati sanubari setiap orang, maka dia tidak terima mereka. Jadi ini iman kepada Yesus yang ditolak oleh Yesus. Loh, katanya kalau beriman diperkenan oleh Tuhan. Lalu mereka beriman, kenapa Yesus tolak? Kenapa? Karena iman yang mereka nyatakan dan mereka kira-kira diri mereka sudah beriman, itu ada iman yang tidak diterima karena bukan iman yang dimaui oleh Yesus. Kalau begini Tuhan Yesus mau iman apa sih? Kalau dah dengar khotbah seperti sudah tahu, makin dengar makin kacau. Saudara pengalaman begini ya, makin dengar makin kacau, makin dengar makin kacau. Kalau saudara tidak pernah sadar engkau kacau, engkau tidak ada pengharapan keluar dari kekacauan. Dua orang saudara berbicara, yang ada tanya, apa sih itu ma? Apa sih itu ma? Dia lagi tanya-tanya, kakaknya, gitu kok tanya, gampang gitu. Itu ya itu. Tuh dua orang ribut-ribut, saya dengar di pinggir. Saya tahu, yang kecil itu lebih mengerti, tetapi tidak tahu. Tidak tahu pengertian betul tak? Maka dia tanya. Yang lebih besar itu tidak ngerti, tapi dia anggap dia ngerti, maka dia marahin adik, jangan tanya. Sehingga banyak orang kira dia sudah tahu. Kalau kira sudah tahu, mungkin engkau jauh daripada tahu. Orang rasa diri mungkin tidak tahu, engkau sedang tahu sesuatu tapi masih curiga apa dirimu tahu. Saya tidak tahu engkau mempunyai pengalaman seperti ini tidak. Waktu kecil nyanyinya bagus, sampai umur 9-10 kok rasa diri fales. Ada pengalaman ini enggak? Pengalaman ini pun tidak, pasti seumur hidup fales. Jadi waktu saya umur 9, umur 10, loh kok fales ya? Waktu saya mundur dulu, waktu saya kecil tidak pernah fales kok. Seorang guru mengatakan, waktu kau kecil tidak pernah tahu dirimu fales, bukan tidak pernah fales. Sekarang engkau mulai tahu dirimu fales, engkau akan lepas daripada fales. Oh gitu ya. Saya mulai memperhatikan. Oh benar. Nah saudara-saudara, nah inilah namanya tahu, ndak tahu, tahu, ndak tahu, tahu, atau tahu, ndak tahu, ada ndak tahu. Ini epistemologi Kristen. Epistemologi itu penting sekali di dalam seluruh sistem pelajaran filsafat.
Saudara-saudara, yaitu pengetahuan tentang pengetahuan. The knowledge about the nature, the source, the authority, and the category of knowledge. Itu namanya epistemologi. Mengenai epistemologi, Konghucu mewakili orang timur mengatakan satu kalimat yang penting sekali. Socrates mewakili orang barat mengatakan satu kalimat yang penting sekali. Tapi Alkitab mempunyai teori lebih tinggi daripada filsafat timur maupun barat. Konghucu mengatakan, kalau tahu bilang tahu. Kalau dah tahu ngaku dah tahu, itulah tahu. Ikut 1, 2, 3. Kalau tahu mengatakan tahu. Kalau dah tahu ngaku dah tahu, itulah tahu. Sudah dah tahu pura-pura tahu itu paling kurang ajar. Ayo ikut. Kalau engkau tahu, engkau ngaku engkau tahu. Kalau engkau tidak mengetahui, engkau ngaku tidak tahu. Itulah permulaan tahu. Socrates mengatakan, mulai daripada ngaku dirimu tak tahu apa-apa, itu permulaan tahu. When you honestly admit you know nothing, and that is attitude to know something. You start to know something by admit you know nothing. Maka orang di dalam Delphi mengatakan, di antara seluruh Greka orang paling berbijak itu Konghucu. Lalu orang tanya dia, are you the wisest man, the most learned, the most knowledgeable man in the whole Greek? Please let me know, what do you know? Socrates mengatakan, I know nothing, but only one thing I know. You know nothing but one thing. That thing must be very important to make you so knowledgeable. Aku tidak tahu apa-apa kecuali satu. Yang satu itu apa? Ayo coba ngomong. Engkau cuma tahu satu. I know nothing but one thing. That thing is the only thing I know. That is, I know nothing. Saya tidak tahu apa-apa kecuali saya tahu satu. Yang satu-satu yang saya tahu yaitu saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Inilah orang berbijak. Orang bijak tidak rasa diri bijak. Itulah kebijakan. Orang bodoh rasa diri pintar. Itulah kebodohan. Jadi engkau melihat orang pintar, mungkin dia bodoh sekali. Engkau lihat orang bodoh, mungkin dia pintar sekali. Tidak bisa bedakan dua-dua ini, you paling bodoh. Dan Paulus mengatakan apa? Di dalam epistemologi yang diwakili oleh Paulus, dia mengatakan satu kalimat yang paradoks sekali. Dan saya sangat menikmati cara Paulus mengajar kita. Lebih tinggi dari Konghucu, lebih tinggi dari Socrates, lebih tinggi dari Timur Barat, semua filosof. Dia mengatakan, jikalau ada seseorang menganggap diri tahu apa-apa, menurut apa yang seharusnya dia tahu, dia masih belum tahu apa-apa. Wah, hebat sekali. Jikalau ada orang menganggap diri dia sudah tahu apa-apa, menurut apa yang seharusnya dia tahu, dia belum tahu apa-apa. Di sini sudah mengcombine dan akhirnya merumuskan sesuatu melebihi daripada Confucianisme, lebihi daripada Greek filosofi. You tahu sampai di mana? Sampai di mana? You tahu enggak? You mungkin tahu sampai lebih tinggi. Oh, tidak tahu. Dan menurut apa yang kau harus tahu, seharusnya engkau tahu sampai di mana. Kalau standar itu menjadi standar, maka apa yang engkau tahu, engkau belum tahu apa-apa. Nah, di sini saya mau tanya, yang disebut seharusnya tahu itu, siapa yang beritahu sih? Siapa yang beritahu kita seharusnya tahu sampai di mana? Kenapa ikut satu kali NRC tidak mau datang nih? Sudah tahu. Nah itu. Jadi dia belum tahu yang seharusnya tahu. Coba ikut lagi kan dapat khotbah yang lain. Saudara-saudara, begitu engkau ikut-ikut selalu ada new, ada fresh, ada renewal, ada advanced understanding di dalam tema yang sama. Itu ikut dan masih yang di situ toh, yang macam-macam dari Bogor situ toh, yang katanya iman, pengetahuan, pelayanan. 2 tahun saya ikut, tahun lalu saya ikut. Menurut apa yang kau harus tahu, kamu belum tahu apa-apa. Jadi dulu ikut kenapa? Dulu ikut supaya tahu, mengapa ikut lagi? Supaya tahu, you masih kurang tahu. Loh, ikut lagi kenapa? Untuk mengetahui seharusnya kau tahu. Masih tidak tahu.
Saudara-saudara sekalian, hanya melalui tema epistemologi lagi. Saya uraikan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bikin seminar puluhan hari. Nggak habis-habis. Herannya, kenapa kita baca Alkitab kok nggak menemukan yang giniannya? Kalau Patong baca kok banyak isinya yang ketemunya. Banyak yang seharusnya you tahu, you belum tahu. Tapi you sudah sombong, maka Tuhan tidak memberi you tahu. Nah saudara-saudara, kembali kepada tema ini. Maka iman itu apa? Apa itu iman? Boleh kita mengetahui tentang iman? Kalau mengetahui iman, pengetahuan tentang iman itu sebagian dari iman atau di luarnya iman? Kalau beriman, apakah harus mengandung pengetahuan tentang iman? Apakah iman meliputi, merangkum pengetahuan di dalamnya, atau pengetahuan itu di luar iman untuk menilai iman? Setelah 100 tahun salah mengerti tentang iman yang timbul di dalam Lutheran Church, mengakibatkan daerah Protestan hidupnya, kelakuannya semua begitu brengsek, begitu jelek, begitu kompromi, sehingga ditertawakan oleh orang-orang Katolik. Itu loh reformasi. Saudara-saudara sekalian, jadi iman menjadi sesuatu perlawanan dengan kelakuan kah? Kalau beriman berarti kelakuan tidak penting kah? Mengapa Tuhan Yesus sendiri mengatakan orang Farisi 1 minggu 2 kali puasa, memberikan perpuluhan, mereka tidak berzina, mereka tidak menodong orang lain, mereka tidak memeras uang dari orang miskin. Ini baik nggak? Bagus dong. Siapa berani katakan engkau sudah memberikan perpuluhan? Angkat tangan. Kau berani jadi orang Kristen? Waktu saya membaptis orang, janji memberikan perpuluhan enggak? Kamu yang menjadi workers 700 lebih orang, tidak ada satu yang angkat tangan engkau memberikan perpuluhan. Besok pulang. Kamu tidak lebih baik dari orang Farisi. Iman, kelakuan di mana? Yesus berkata, orang Farisi itu berdoa di hadapan Allah, berani mengatakan, aku tidak zina, aku tidak memeras, aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa 2 kali, aku tidak seperti pemabuk cukai. Kelakuannya bagus enggak? Bagus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jikalau perbuatanmu, kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi dan tidak melebihi kebenaran mereka, engkau tidak bisa masuk surga. Kita mungkin dah semua masuk neraka. Jangan main-main. Lu kira, lu tahu, lu sudah Kristen. Itu menurut pikiran, menurut tahumu. Jikalau Alkitab mengatakan menurut apa yang kau harus tahu, kau seharusnya tahu, kau belum tahu apa-apa, maka Kierkegaard mengatakan seorang Kristen satu-satunya sudah disalib, yaitu Yesus. Seluruh dunia ada orang Kristen. Begitu banyak orang namanya Kristen, imannya apa? Saya percaya Tuhan. Ada yang cuma mau kesembuhan, ada mau kekayaan, kesuksesan, lalu memperalat agama Kristen menjadi topeng. Aku orang beriman. Tuhan mengatakan, aku tidak percaya. Lu percaya sama gua? Cinta sepihak. Aku tidak mempertaruhkan diri kepadamu. Aku tidak akan membawa engkau ke Firdaus. Aku membawa perampok itu. Itu iman sungguh. Kau iman palsu. Karena perampok itu tidak disembuhkan. Doanya tidak dikabulkan. Dia tidak diturunkan dari salib. He get nothing. Dan dia tahu Yesus itu Raja. Iman itulah yang membawa dia ke Firdaus. Diterima oleh Yesus Kristus. Loh, kalau gini iman apa ya? Itu betul-betul tidak kesempatan mempunyai perbuatan kelakuan apa-apa yang baik. Karena sudah no time. Final. Hang on the cross. No more opportunity. No more opportunity to do good. Tidak ada kesempatan, tidak ada saat, tidak ada waktu, tidak ada lagi satu kali diberikan toleransi untuk turun sebentar berbuat baik lalu naik surga. Tidak ada. Betul-betul secara kelakuan dia sudah tidak layak, tidak mungkin. Tapi secara iman dia full. Dan iman dia tidak mendapatkan apa-apa. Loh, aku beriman supaya dapat hidup kekal kok.
Aku beriman supaya mendapatkan kesembuhan. Aku beriman supaya mendapatkan kembali. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu, tolong aku. Iman untuk mendapat sesuatu. Perampok itu tidak dapat apa-apa, tapi imannya diterima. Dan Yesus bukan sedang mau menyerahkan diri kepada dia. Yesus janji, I and you, you and I, we go together and we enjoy paradise. Enter into paradise. Lalu iman itu apa? Waduh, betul-betul makin dengar makin kacau loh. Dari saya ini selama ini tahu iman itu apa. Saudara-saudara, mari kita mempunyai sikap tidak rasa diri sudah cukup tahu. Mari kita mempunyai kerendahan diri mengatakan, Tuhan, saya banyak hal tidak tahu. Saya mau belajar. Tetapi cilakanya, waktu engkau rasa diri tidak tahu, dan engkau sembarang ikut kebaktian, ditipu oleh pendeta yang lebih tidak tahu, engkau menjadi lebih bodoh dan lebih cilaka. Itu sebab sumber pengetahuan yang mengkoreksi inosensi engkau, sumber kebenaran yang membuat engkau dipelajari, diajar sampai menjadi pengetahuan, itu absahnya, keresmiannya dia sampai di mana, itu penting sekali. Nah, ini tugas dari gereja reform. Ini tugas dari gerakan reform. Kita mengajar, mendidik generasi ini, dan supaya orang yang datang ke kebaktian-kebaktian, baik seminar, penginjilan atau kebaktian minggu, mendapatkan pengertian tentang kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, setelah 100 tahun reformasi, Jerman menjadi negara yang sangat jelek kelakuan, perbuatan, kebiasaan, moral, etikanya. Maka timbul beberapa orang, satu namanya Zinzendorf, seorang namanya Franke, satu namanya Spener. Kedua orang yang saya sebut di belakang ini adalah profesor-profesor di universitas. Dan mereka bukan hanya mempunyai pengertian di dalam dunia akademik. Mereka mempunyai pekaan di dalam hubungan dengan Tuhan Allah, mempunyai kerohanian yang baik. Maka mereka mulai mendirikan semacam perubahan untuk mengganti, mempertingkat itu kerusakan orang-orang reformasi yang kelakuannya jelek. Mereka akhirnya mempentingkan hidup suci pribadi, hidup berdoa pribadi, hidup persekutuan antara orang suci dan orang suci, dan sungguh-sungguh merenungkan kitab suci. Ada saat teduh, berdoa, bersekutu, beriman sungguh-sungguh, membaca kitab suci, dan harus memberitakan Injil kepada orang lain. Laman laun gereja menjadi dua macam. Semacam dibenarkan oleh iman, kelakuan tidak penting. Semacam enggak, saya harus suci, saya harus hidup. Mesti ada retreat, mesti ada sependalaman, PA dan sebagainya. Mulai dari situ. Dan orang-orang ini menjadi orang yang seperti gereja sejati di tengah-tengah gereja yang palsu. Seperti kelompok rohani di tengah-tengah kelompok namanya rohani tapi tidak rohani. Lalu orang kritik, ini sombong, mesti gitu baru Kristen ya. Lu kira gua bukan Kristen ya? Gua dari dulu Kristen. Mesti ikut persekutuan itu ya. Mesti ikut memahal Alkitab. Mesti ikut NRIC ya. Orang sombong, sok lu ya. Lu kira lu gereja. Lalu orang mentaruhkan kelompok itu disebut the gereja di dalam gereja. Ecclesia in ecclesia. Karena gereja sudah ada gedungnya, sudah semua orang anggota sudah ada surat. Ini saya anggota gereja. Nah percaya coba lihat capnya uskup yang mentabiskan pendeta, yang baptiskan saya pendeta gereja besar. Lu kira gua bukan Kristen? Lu baru Kristen. Itu gereja di dalam gereja. Nah itu namanya pietisme. Pietisme itu memperbarui kerohanian, menekankan hidup suci, menekankan ada sesuatu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui baca kitab suci, berdoa dan bersekutu dan mengabarkan Injil. Ini semua baik. Tapi apakah ini mungkin mencapai seluruh jemaat gereja yang bersurat anggota mencapai akan standar itu? Nah mungkin. Karena apa?
Karena seolah Tuhan sudah memperbolehkan. Di dalam gerejanya ada lalang dan ada gandum. Ada yang palsu dan ada yang sungguh. Biar jadi satu. Jangan dikutik-kutik. Tunggu sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Baru dipisahkan. Yang asli bawa ke sana. Yang palsu masuk ke dalam neraka. Jadi orang Kristen sudah dapat anggota dan surat baptisan masih bisa masuk neraka. Bisa dong. Yang sudah melayani Tuhan masih bisa masuk neraka. Bisa. Loh, mana Alkitab mengatakan, jangan kira pada hari itu engkau mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyatakan nubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang lain demi namamu? Bukan aku melakukan mujizat demi namamu? Demi namamu melayani sampai ngotot gini. Gimana? Di situ. Aku belum pernah kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat, nyalah. Pergi. Aku belum pernah mengenalku. Berarti orang yang katanya beriman, orang katanya itu mempunyai pengetahuan, bahkan mempunyai pelayanan demi nama Yesus yang kerjanya giat pun, akhirnya tidak masuk. Waduh, makin bingung. Kalau saudara sampai sekarang belum bingung, abnormal. Saudara-saudara, yuk bingung kan? Kalau begini siapa yang beriman sungguh? Siapa yang mempunyai pelayanan sungguh? Maka tema ini tidak bisa dibicarakan hanya satu retreat. Tema ini dibicarakan 30 retreat pun tidak cukup. Saudara-saudara, apa itu iman? Pada waktu Jerman mengalami perubahan ini, orang mengkritik pietisme itu terlalu macam-macam. Bikin perpecahan gereja. Di dalam gereja bikin gereja. Gereja di dalam gereja. Mesti gini. Oke. Dan mereka yang baca kitab suci, yang hidup suci, yang berdoa, yang baik dan suka memberitahu, itu mereka pasti baik? Nah tentu juga. Waduh, lebih bingung lagi ya. Kenapa? Karena mereka selalu menghina orang lain. Saya dah merokok, lu merokok. Saya lebih suci. Saya dah minum arak, lu minum. Saya hidupnya begitu suci dan semua saya patuhi. Perpajakan saya patuhi semua. Lalu dia mulai mempunyai semacam kelakuan lebih baik dari orang lain secara lahiriah. Tapi akhirnya pelan-pelan mereka merasa diri sombong. Kesombongan sama merokok dosanya besar mana? Hah? Sombong ya? Karena itu narokok gitu. Iri hati sama mereka yang minum bir besar mana? Akhirnya orang yang sudah lebih suci sedikit secara fenomena, membanggakan diri dan menghina orang lain, mempunyai kejatuhan ke dalam dosa yang lain lagi. Nanti dah lihat. Aduh Pak Tong, kalau gini jadi Kristen mesti gimana sih? Satu kali saya dari Aceh naik bus dengan istri saya 13 jam masuk ke kota Medan, sudah malam jam 7. Saya punya koper di atas bus, orang di dalam. Nah ini teknologi Indonesia. Begitu sampai di Medan ada daerah orang Kristen, ada daerah bukan Kristen. Lalu orang bilang, stop, koper saya yang warna coklat coba turunin dong, diturunin. Stop di sini, yang itu yang pakai tali itu talinya hijau coba turunin. Saya ketakutan kalau diturunin punya saya yang diambil gimana. Saya bilang, Bapak perhatikan koper saya ya, yang ada kunci yang kuning, yang itu hitam itu, coba perhatikan. Dia jawab satu kalimat, saya melongo. Pak, tenang aja, di sini kopermu tak mungkin hilang. Ini sedang daerah Islam, aman. Nanti kalau masuk daerah Kristen itu bahaya. Nanti kalau lewat tempat Kristen saya akan perhatikan kopermu baik-baik. You tenang aja. Gua sampai tak berani kasih tahu dia saya hamba Tuhan. Dia bilang kalau gini orang Kristen banyak Tuhan sama you pendeta kepala perampok itu. Jadi bungkep langsung melongo. Nggak bisa ngomong apa-apa. Apakah itu namanya daerah Kristen? Kenapa begini? Maafkan yang dari Medan ya.
Saudara-saudara, saya pernah mengatakan, itu banyak pelacur yang cantik-cantik dari daerah Kristen, dari Manado. Karena di sini orang bagus-bagus. Benar. Tapi apa artinya Kristen beriman? Iman itu iman apa? Iman kalau tidak ada hubungan dengan kelakuan, lalu iman apa? Kalau ada hubungan dengan kelakuan, bagaimana? Mengapa orang Farisi berkelakuan baik ditolak sama Yesus Kristus? Mengapa orang yang namanya beriman tidak berkelakuan seperti diterima? Nah, itu apa itu? Kalau gini agama Kristen bisa mengacaukan banyak pikiran dan bikin orang menghina dan orang pusing dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Saudara-saudara sekalian, iman sebagai benih yang menghasilkan kelakuan, dan iman sebagai satu pengakuan bibir lain. Justru jikalau kamu beriman di dalam mulut saja dan tidak kelakuan, itu ibadah. Hanya cognitive understanding, hanya confession of faith in your word, in your mouth, tapi bukan iman yang sejati. Pada hari itu engkau tidak heran ada orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku tidak kenal dia. Orang menyebut Tuhan, Tuhan salah. Tak menyebut juga salah. Katanya kalau panggillah Tuhan, seru nama Tuhan, dalam nama Tuhan, panggil nama Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Ini kan Roma pasal 10 mengatakan, barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kalau begini gampang dah. Ayo, orang mati, panggil Tuhan, 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 panggil. Tuhan, mati. Puji Tuhan. Sebelum napas terakhir masih 2 kali panggil Tuhan. Lalu Alkitab berkata, barang siapa yang menyeru nama Tuhan, dia diselamatkan. Menurut ayat itu. Tetapi baca lagi ayat 7 dari Matius, menyebut Tuhan, Tuhan. Yesus bilang, apa lu? Saya tidak pernah kenal kamu. Jadi dari mana kita mengetahui kalau dia menyeru nama Tuhan itu beriman atau tidak beriman? Paulus mempunyai kunci. Kunci Paulus adalah, jikalau bukan tidak digerakkan Roh Kudus, tidak ada orang menyebut Yesus itu Tuhan. Kalimat Paulus ini menyimpulkan kedua ini. Jadi kalau dia menyebut Tuhan, Tuhan berdasarkan semacam pengertian kognitif dan confession di dalam bibir mulut, itu pengakuan bukan iman sejati. Tapi iman sejati adalah sudah dengar firman Tuhan lalu digerakkan oleh Roh Kudus. Roh mendesak dia dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10, barang siapa yang menyeru nama Tuhan dia diselamatkan. Dan khusus muncul di dalam antara 13 surat yang ditulis oleh Paulus cuma di Roma. Karena apa? Konteks. Di dalam kerajaan Romawi yang disebut Tuhan itu cuma satu, Kaisar. Semua orang itu milik Kaisar. Di dalam seluruh wilayah kerajaan Roma, semua penduduk itu adalah miliknya Kaisar. Sehingga kalau mau menikah, Kaisar melihat mempelai perempuan begitu cantik, dia pinjam 1 malam, besok kembalikan, engkau mesti taat. Itu yang dilakukan oleh Kaisar Caligula. Caligula selalu mentidurin mempelai orang lain. Berapa hari baru kasih. Karena semua itu miliknya Kaisar. Sehingga orang semua menyebut dia Kyrios, Tuhanku. Maka akhirnya dia harus dibunuh mati. Karena meskipun menurut kebiasaan waktu itu Kaisar memiliki segala sesuatu, tapi apa yang dia kerjakan keterlaluan, melanggar akan hati nurani manusia, melanggar hukum alam semesta, melanggar akan kemungkinan manusia menerima, maka dia harus dibunuh mati. Dari saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan kalimat itu, whosoever call upon the name of the Lord, you will surely be saved. Apa artinya? Apakah seperti pendeta sekarang yang dangkal? Ayo panggil nama Tuhan, Tuhan, engkau diselamatkan. Panggil nama Tuhan diselamatkan. Tidak. Loh, kenapa tidak? Alkitab menulis begini.
Di dalam kerajaan Romawi, barang siapa berani mengatakan Yesus Tuhan, berarti dia sudah bersedia dipenggal kepalanya. Makanya siapa menyebut Yesus Tuhan, berarti orang itu sudah bersedia mati untuk mentaklukkan diri ke bawah ketuhanan Yesus. Itu orang pasti diselamatkan. Nah, kalau engkau tidak mengerti konteks ini, cuma ikut ayat itu dikutip-kutip, maka kebentur sama Yesus Kristus. Jangan kira engkau panggil aku Tuhan, Tuhan engkau diselamatkan. Aku berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripadaku. Dilempar ke dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara sekalian, pengertian Alkitab itu adalah organik. Maka saya menemukan atau mengusulkan satu organic theology. Bagaimana secara organik menyusun kembali akan the word of life. Firman hidup. Ini berlainan dengan semua kitab yang lain. Kitab suci adalah the book of the words. The words of the reason. The words of illustration. The words of imagination. The words of description. Tapi Alkitab satu-satunya buku, the word of life, kitab hidup. Maka di dalam seluruh kitab hidup ini ada susunan organik, ada relasi organik yang sulit dimengerti seperti mentafsirkan buku-buku biasa. Saudara-saudara, ini hari saya sudah kutip berapa ayat, berapa tema mengenai iman, berapa fase di dalam sejarah, dari Katolik, dari Martin Luther, daripada Zinzendorf, daripada Pietisme, daripada orang karismatik dan sebagainya. Karena apa? Secara organik saya memberikan tafsiran Alkitab, bukan secara letterlak harafiah mentafsirkan Alkitab. Dan pengertian organik bikin engkau hidup, dan engkau mempunyai semacam pengertian lebih dari 3 dimensi untuk menganalisa seluruh kitab suci yang kelihatan kadang-kadang bagian ini berlawanan dengan bagian itu, bagian perjanjian lama berlawanan dengan perjanjian baru. Padahal tidak. Jadi mengapa Paulus mengatakan barang siapa menyebut nama Tuhan dia diselamatkan? Karena barang siapa di kerajaan Romawi menyebut Yesus Tuhan, berarti dia sudah ambil keputusan untuk mentakluk ke bawah Kristus. Tidak mau lagi menjadi milik kaisar, mau menjadi milik Tuhan Yesus. Dan dia bersedia mati. Orang yang beriman semacam demikian, yang sudah bersedia mati, orang itu pasti diselamatkan. Itu artinya. Jadi iman itu something else. Not only confession, not only cognitive understanding, not only wording expression, not only definition, not only reasoning understanding. Yang disebut iman itu apa? Apa itu iman yang sejati? Nah, saudara-saudara sekalian, iman, pengetahuan dan pelayanan. Engkau berkata, aku orang beriman. Waktu saya di Rusia, saya berkhotbah kepada orang-orang ortodoks. Dan mereka mengatakan, Dr. Tong, do you know in our country we don't call evangelicals or liberals or Baptists or what kind of Christian or born again Christian. We don't call this, we don't use this. Saya tanya, what are you using? Some people say Orthodox Christian or non-Orthodox Christian. But we don't use that too. Who do you mean by we? Are you Orthodox? No, we are not Orthodox. Lalu kenapa you pakai istilah lain semua ini? We only believe in believers or non-believers. Wah, saya terkejut. Jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, mereka tidak peduli you masuk gereja Ortodoks atau gereja Metodis atau gereja Baptis. Mereka cuma lihat, sudah ngomong sama you, oh, he still non-believers. He still non-believer and we are believer. Jadi mereka pakai iman atau tidak beriman menjadi satu pagar untuk memisahkan. Tidak peduli engkau masuk gereja mana. Satu kali saya berkata, mari kita berdoa. Semua orang tidak mau berdoa. Melotot lihat saya. Saya tidak suka dilotot. Saya mengatakan, let's pray. Mari kita berdoa. Itu kali saya khotbah di dalam aula komunis pusat di Moskow. Itu komunisme sudah jatuh, aulanya komunis dipakai untuk menjadi kebangunan rohani. Hebat. Let's pray.
Saya mana close your eyes, pray. Lebih ngotot. Yang menerjemahkan mengatakan, in Russia, pray should not sit down. In Russia, people only pray standing. Saya baru tahu mengapa dilototi. Saya bilang, let's stand up and pray. Semua pray. Karena situasi dan kebiasaan setiap negara itu lain. Dan waktu saya melihat mereka mempunyai sikap-sikap berlain dengan kita, saya kagum. Mereka bilang, we only divide people into two kinds, believer or non-believer. Percaya atau tidak? How do you know he's a believer or non-believer? We talk to them. Within 2-3 minutes, we know he's a believer or non-believer. Hebatnya. Saya baru ingat seorang dosen saya teologi, seorang Belanda yang di Amerika. Dia mengatakan, Stephen, any people talk with me within that 10 sentences after our conversation, I know if he is born again or not. Hebat loh, mahir loh. Sekarang banyak orang ngomong sama pendeta sampai 3 tahun. Pendeta belum tahu dia itu Yudas yang pakai jubah daripada malaikat. Tapi dosen saya itu pintar sekali. After 10 sentences, I know what kind of spirituality he has. Jadi dia tidak mungkin ditipu oleh orang tak rohani. Orang Rusia mengatakan, kita tahu. We immediately know if he's a believer or he's not a believer. Karena apa? Ada tanda-tanda yang peka sekali mereka tangkap. Lalu kita kembali ke tema ini lagi. Iman itu apa? Sekarang perhatikan ya. Iman yang menuju kepada Tuhan Allah yang sejati. You believe in the true and living God. Percaya kepada Tuhan yang sejati dan yang hidup. Yang sungguh-sungguh, yang hidup. Barulah iman itu disebut iman. Engkau mempunyai kepercayaan. Tapi kepercayaan kepada objek yang salah itu tidak menjadi iman. I deeply believe. I am so profoundly and deeply convinced. I believe deep in my heart. Aku percaya sungguh-sungguh. Tapi yang kau percaya itu objeknya salah. Itu Tuhan tidak anggap you beriman. Saya mau tanya. Orang yang jalan sesat, jalan enggak? Jawab dong. Orang yang jalan sesat sama orang jalan betul, sama-sama jalan enggak? Jalan ya. Mungkin yang sesat lebih cepat. Karena dia kok belum sampai. Jamnya sudah sampai, belum sampai. Jadi dia lebih cepat jalannya. Ya. Those who are walking astray, they probably walk faster than they are walking on the right way. Karena jalannya sudah betul, dia pelan-pelan jalan, waktunya masih ada, santai-santai aja. Tapi yang di tempat yang salah jalannya, waduh, saya pernah jalan 1 jam cari satu rumah, belum dapat. Dan hari itu betul-betul cilaka. Saya di mana? Di Irlandia. Sudah bawa buku 48 buku. Lalu naik kereta api sampai turun. Saya kira lewat segini bengkok 2 sudah sampai. Akhirnya rumahnya sama. Saya makin bengkok makin jauh. Makin bengkok makin jauh. Udah akhirnya semua rumah sama. Nomornya bukan. Balik lagi. Bukan. Balik lagi bukan. Waduh itu 48 buku berapa kilo? Bayangkan. Waktu itu masih muda. Setiap hari saya lebih muda dari hari esoknya. Itu kira-kira 16 tahun yang lalu. Tahun 90. Wah sampai itu keringatnya semua penuh. Belum ketemu. Paling cilaka 20 menit lagi saya mesti berangkat pergi khotbah. Belum tahu. Jadi itu jalannya ngotot, angkanya berat. Sekarang mulai mengkutuk tadi kenapa beli buku. Kenapa tadi beli buku. Mau tak lempar saya, mau tak bawa pulang berat. Mau jalan cepat tak tahu arahnya. Wah itu pertama kali saya puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena otak kita sudah isi begitu banyak buku, tetap beratnya sama.
Puji Tuhan ya. Coba lihat dari kecil baca ratusan buku, ribuan buku, pok jadi kepala gini, makin lama makin lama gini, 1000 buku di dalam jadi begini. Engkau begitu jalan, plung, langsung balik, karena kepala terlalu berat. Aduh, harus saya cara Tuhan hebat tuh. Itu kalau di dalam komputer, saya sih nggak ngerti komputer. Kalau komputer gua tahu. Di dalam komputer yang data banknya besar itu mahal, betul nggak? Yang memorinya banyak itu mahal, betul nggak? Ya, kalau gini otak gua mahal dong. Gua isi banyak di dalam. Dan ini baru gimana isi tetap berat. Beratnya tetap sama. Wah, gua baru tahu manusia goblok. 48 buku itu kira-kira 25 kilo. Berat luar biasa. Dan sudah sama anjing hampir sama. Belum sampai-sampai. Saudara-saudara, orang yang jalan salah, dia jalan enggak? Jalan. Orang yang imannya salah, beriman enggak? Beriman. Tapi hadapan Tuhan, no. Itu bukan iman. Iman adalah iman jikalau objeknya benar. Ini Alkitab. You call upon wrong God, you do not have faith in God. Yang disebut iman kepada Tuhan adalah iman kepada Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sang pencipta. Itu baru iman. Dengan demikian kita melihat banyak orang kasihan pergi ke Gunung Kawi. Banyak orang kasihan sekali, mereka ke kelenteng, mereka beriman, tapi imannya salah. Iman mereka lebih hangat, lebih gila, lebih sungguh-sungguh. Tapi no, seperti orang perempuan itu banyak yang bodoh semua. 1, 2, 3. Perempuan itu kalau dengar orang laki-laki bilang sama dia, you are the most beautiful lady I ever seen in my life. Langsung malam ini berkata, Tuhan terima kasih, kehendakmu jadilah. Saya sudah tunggu orang seperti ini sudah lama. Banyak perempuan itu hanya karena disenengin, langsung dia menyerahkan seluruh hati, seluruh hari depan, seluruh hidup, bahkan seluruh badan kepada dia. Banyak perempuan bodoh. Kenapa? Waktu engkau dengar kalimat inosensi, engkau kira dia jujur. Dia baru mengatakan kalimat itu tadi pagi kepada 3 orang. Kemarin kepada 8 orang. Itu sudah menjadi bahasa lidah. Yang dia kata, you are the most beautiful lady. Lalu engkau memberikan hatimu yang cuma 1 loh. Ini tunggal loh. Oh, I give it to you. Goblok gak? Goblok kan? Saya sudah 3 hari lagi, mana jantungku, hatiku yang kuberi kepadamu. Kapan lu kasih aku ya? Aduh, jangan gitu dong. Kemarin dulu itu loh, waktu engkau makan most beautiful itu loh. Doa engkau bilang you are most beautiful, aku langsung kasih. Aduh, aku lupa bawa pulang nih. Itu mari kasih saya taruh di kursi. Begitu cari lagi, cilaka. Ada ketemu dah 1 kantong plastik dalamnya merah. Itu jantung merah, cinta kasih seorang gadis yang murni, betul-betul murni 100% cintanya sungguh-sungguh. Pembantu bilang, seperti ada lihat 1 kantongan 2 hari yang lalu. Tapi saya lihat juga anjing caplok, dimakan. Yang bilang cilaka, hatiku cuma 1 loh. Sekarang serahkan kamu udah bawa pulang, digigit anjing. Saya mau tanya, orang yang cinta sungguh-sungguh sama 1 orang yang tidak patut dicintai, cinta dia berharga enggak? Jawab, berharga enggak? Jawab, lu diam-diam mau apa lu? Kalau dia mempunyai cinta yang sungguh-sungguh, yang diserahkan kepada 1 orang yang tidak patut dicintai, cinta dia berharga enggak? Menjadi tidak berharga. Bukan tidak berharga. Tadinya berharga, pure love, genuine heart, pure love, tetapi menjadi tidak berharga. Kenapa? Wrong object. Saya berkata kepada saudara, iman kepada Allah yang salah menjadikan imanmu tidak berharga. Ingat. Jadi sekarang saya mau tanya, gereja-gereja memperkenalkan Allah yang sejati atau palsu? Pendeta-pendeta mengenal Allah yang sejati sampai di mana? Atau dia memberikan khotbah bikin kamu mempunyai ilusi
halusinasi. Dan engkau mengaku Allah yang palsu menjadi Allah yang benar. Loh, sama-sama Yesus kok. Yesus apa? Yesus Santa Claus? Atau Yesus dokter? Atau Yesus juru selamat? Mengapa Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dan Benny Hinn mengabarkan Yesus yang begitu royal, memberikan berkat, kesuksesan, kemakmuran, kesembuhan kepada banyak orang lain, tetapi mereka tidak menyinggung Kristus mati bagimu? Which Jesus? The Jesus of those people who themselves do not understand truly, do not understand profoundly, do not understand genuinely who is Jesus. Dia memberitakan Yesus yang mana? Oh, sudah kita mengabarkan Injil. Kabarkan Injil. Apa yang kau kabarkan? Coba kasih tahu. Kita mengatakan sama orang lain Yesus baik, Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan berkat kepada orang, Yesus pasti mengerjakan segala sesuatu. Saya dengar seorang konglomerat yang baru percaya Tuhan tidak lama bicara sama kawannya, percaya Yesus, percaya Yesus. Karena Yesus itu baik loh, bisa membantu kita. Minta apa saja dia bantu, dia pembantu yang paling baik. Opo-opo saya bilang, what did you say? Lu ngomong apa sama orang itu? Saya kabarkan Injil. That is not Injil. Itu Injul, bukan Injil. Itu bikinan kamu sendiri. Yesus pembantu kita yang paling rajin. Minta apa saja dikasih. Seorang lagi datang kepada saya akan bersaksi Patmo. Coba kasih tahu ayatnya di mana. Saya mau pakai ayat itu. Sekarang lupa ayatnya. Kata apa sih? Apa kalimatnya? Kamu demi namaku doa kepada Allah. Apapun kamu minta, kita pasti dapat. Wah, saya bilang, saya nak kasih tahu lah di mana. Loh, aku mau bersaksi, kasih tahu dong mana ayatnya. Saya enggak, karena saya merasa you akan ngawur pakai ayat itu. Minta apa saja dikasih, enak aja. Saudara-saudara, jadi banyak pendeta khotbah salah, memperkenalkan Allah Yesus Kristus dengan konotasi yang sama sekali bukan asli dari Alkitab, lalu menciptakan iman yang salah kepada Allah yang konsep salah tapi namanya asli. Waktu motor tank dari Moskow dikirim pergi ke Hongaria, masuk ke dalam kota itu Budapest, lalu di Budapest jalan. Saat itu orang Hongari ngamuk, "You invasi negara kita, you motor tank masuk ke kita." Lalu orang yang setir motor tank itu semua orang Rusia yang tidak tahu jalannya Budapest. Mereka pakai apa itu, peta. Dari sini ini adalah kacamata, belok kanan ini sawah besar, sini rekod. Mereka lihat ini pakai map. Semua itu kata Hongaria di dalam 2 jam. Semua nama ditukar. Sawah besar menjadi ladang kecil. Mangga besar menjadi semangka kecil. Semua jalan diputar-putar, diganti semua nama. Secara satu malam semua nama diganti. Sesuai itu terus motor datang sawah besar. Ini kecil, mungkin sebelah sana. Lebih besar lagi situ. Kok jadi jeruk ya? Mangga jadi jeruk. Semua kacau. Akhirnya gagal total mereka. Saudara, saya mengatakan setan bagaimana merusak imanmu? Memperkenalkan Yesus, tapi Yesus yang salah, Yesus yang lain, Yesus yang namanya Yesus, tetapi dia bukan Yesus yang di Alkitab. Itulah hancur kekristenan. Iman yang sejati, iman bagaimana sih? Dengar lagi berapa hari di dalam kebaktian malam ini, engkau akan menemukan iman yang dituntut Alkitab itu apa? Saudara-saudara, Roma pasal 4, yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada. Nah, Abraham itu bapak semua orang yang beriman. Semua. Abraham bapak semua orang beriman. Jadi yang dipercayai oleh Abraham itulah Allah yang sejati.
Dan Abraham percaya Allah yang sejati dia mahal apa? Bukan saja right object, right content of faith. Nah di sini kita mulai menemukannya. Iman kepada Tuhan Allah yang mana? Yesus bukan Santa Claus. Yesus bukan hanya tabib. Yesus bukan hanya pemberi berkat. Yesus adalah yang menebus dosa kita. Maka kabar Injil tentang Yesus tidak kabarkan tentang kematian, kebangkitan dia dan darah dia menghapus dosa manusia. Belum mengabar Injil. Mengenal Yesus yang tidak mati dan tidak bangkit. Bukan Yesus yang sejati. Mengenal Tuhan Allah yang mengabulkan semua doa, minta apa saja diberikan. Itu bukan iman yang sejati. The right faith is to the right object of faith. The right faith is to point to the right God. And the right God is the God we understand through His right revelation. Melalui wahyu Allah baru kita kenal Allah. Ada seorang pria melihat seorang wanita cantik sekali naik skuter, dari belakang lampunya gini. Hatinya ikut gini. Kejar terus, itu kelihatan bagus sekali. Sesudah akhirnya lamar, akhirnya pacaran sama dia, lalu menikah sama dia. Sudah menikah sama dia. Malam pernikahan itu dia bilang, saya ada kebiasaannya, kalau sebelum tidur mesti beres-beres dulu. Silakan beres-beres dulu. Dicopot alis palsunya. Dia kaget. Yang saya lihat bagus kok alisnya nggak ada ya. Copot lagi rambut palsunya. Loh, ini siapa ini? Ini istriku lah. Dan saya begitu betul-betul baik-baik, nggak sentuh dia sampai hari pernikahan selesai. Baru mau tidur sama dia, kok ada copot-copotan ini. Lalu copot kacamata, copot alis, akhirnya copot muka. Baru tahu orang tua itu. Tapi pakai muka gadis yang bagus. Lalu terakhir kurang sedikit, masih sudah selesai. Mari kita bicara. Muka sudah lain. Waktu lihat dia naik skuter dari belakang, lihat rambutnya gini bagus. Kok jadi gini ya? Dia masih kurang satu, copot gigi palsu. Wah, baru tahu jalan karuan. Tahu kan? Ini masih cinta sama saya atau tidak? Dia langsung semaput, saudara-saudara. Maka saya tidak mau memperkenalkan Yesus yang ada topeng. Ngerti tidak? Saya mau memperkenalkan Yesus yang sungguh-sungguh, yang asli, supaya imanmu bukan dibangun di atas penipuan. Sekarang banyak orang katanya masuk gereja, katanya sudah dibaptis, katanya sudah Kristen, katanya sudah tahu, katanya beriman, katanya melayani. Padahal Yesus yang dia tahu namanya sama, lain, di dalamnya lain. Reform mau bawa kita kembali kepada firman yang asli. Return to the Bible to understand the true God and true work of Him and true way of understanding, true interpretation through the true revelation of the true God. Ini penting. Sungguh. Itu bikin imanmu berarti. Saya akan menutup dengan satu lelucon lagi. Hari ini engkau sudah macet berapa jam? Saya bikin sedikit penghiburan kepadamu. Di kota Florence terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu. Ada dua ibu melahirkan anak di satu rumah sakit. Sesudah melahirkan, akhirnya dua bayi dibawa oleh dua suster mandi di lap. Lucu gitu dua bayi. Sesudah lucu dilap, bersihin, copot dia punya name tag yang ikat di sini. Sesudah habis mandi pasangkan dulu. Waktu mau pasang, prak, jatuh. Dua itu yang taruh di pinggir itu kesenggol, dua-duanya jatuh. Waduh, yang mana ini ya? Name tag yang mana punya ini, yang mana punya itu. Kalau pasang salah, bisa pergi ke mama yang salah. Iya toh? Akhirnya ragu-ragu. Waduh, suster itu bilang, saya kira ini punya ini, kira. According to what I know what I know.
Kembali ke epistemologi tadi ya. Kalau Konghucu mengatakan tidak bisa, if you know you say no, you don't know say don't know. Don't say what I know, kira-kira no, tidak boleh itu. Ya. Kalau you tidak tahu, Socrates mengatakan you mesti mengaku, tidak tahu. The only thing I know is what I don't know. Paulus mengatakan according what do you think you know, according what you should know, you still do not know. Dia bilang pokoknya no-noan. Lalu sudah dipasang, dia diam. Tapi malam itu dia kerasa tidak enak. Kalau salah kasihan loh. Mama gendong bayi bukan dia punya. Lalu besok kalau diperiksa bukan dia punya. Lalu suaminya mencurigai dia berzina sama orang lain. Semua karena hari ini. Tapi I don't know. Suruh pasang lagi gimana ya. Nah kalau sudah salah pasang lagi itu puji Tuhan. Tapi kalau sudah betul pasang lagi lebih salah bagaimana? Udah kasihkan dia aja. Bocap. Hari kedua memang waktunya bawa pulang. Mama bawa pulang satu anak. Mama bawa satu pulang anak. Sudah bawa pulang. Aduh sayangnya ini anak bayi yang saya lahir sekarang sudah boleh bawa pulang. Bawa di sayang. Ngomong cerita yang dia tidak ngerti. Nyanyi-nyanyi yang dia tidak tahu fales. Pokoknya ibu itu sayang anak terus saya. Sudah 2 bulan kemudian si suster ini rasa tidak bisa hidup. Aku minta mereka kembali periksa darah. Paling sedikit tahu sedikit. Waktu itu belum ada cara DNA tidak ada. Waktu diperiksa darahnya daripada itu tipe darahnya ternyata salah. Lalu panggil 2 pasang suami istri datang ke rumah sakit. Suster ini mengaku salah, bilang sama kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit menjelaskan kita harus jujur. Tempo hari itu ketukar nemtek sehingga anakmu itu adalah anak dia. Anak dia itu adalah anakmu. Jadi bagaimana? You mesti kembalikan bayi kepada dia dan ambil dulu anakmu yang asli. Nggak mau. Sudah sayang. Tatap muka. Sudah 2 bulan. Nggak lihat dia saya tidak bisa hidup. Yang satu. Mestinya ngamuk kan. Kok enak lu tatap muka tak bisa hidup. Gua mati. Itu anak gua kok. Bagaimana? Ibu itu mengatakan, saya juga. Saya tidak mau tukar. Karena ini sudah sayang, sudah 2 bulan. Anggaplah itu tidak ada. Sudah ini anakku. Akhirnya rumah sakit tidak bisa apa-apa. Dua-dua tidak mau ganti. Suruh pulang. Jadi itu anak dipelihara oleh ibu yang bukan ibu. Bapak yang bukan bapak. Dan bukan saja terjadi di Florence. Juga terjadi di Tangerang. Di rumah sakit Husada. Sehingga papamu mungkin juga bukan papamu. Loh kok ketawa gimana toh? Coba lihat mukanya kan lain sekali ayo. Mungkin engkau papanya musuhmu. Anak daripada papamu musuhi papamu. Tapi karena sudah kadung lihat sudah biasa. Kalau begini bagaimana? Nah saudara-saudara. Itu sebab banyak orang percaya kepada Allah yang salah. Tapi dia rasa sudah nyaman. Nah apa-apa lah, salah ya salah. Sudah kadung dia mukanya sudah seneng. Muka apa? Kuankong. Ada orang percaya kepada Yesus yang konsep yang salah. Jadi bagaimana mengembalikan iman yang sejati. Sekarang saya akan menutup khotbah ini. What is faith? Katolik mengatakan faith is confession. Kalau engkau mengaku ajaran-ajaran Katolik dan engkau disebut orang beriman. Iman yang sejati turun dari Rasul. Maka apostolic faith, iman rasuli itu menjadi seluruh dasar iman. Dan gereja harus ada itu. Tetapi heran sekali. Orang Katolik juga percaya hal-hal yang bukan iman rasuli. Misalnya Maria Redemptrix. Misalnya the treasury of the saints. Misalnya the fire in the purgatory. Misalnya
the mediator besides Jesus Christ, the only one. Nah, ajaran-ajaran seperti ini percaya Maria adalah ratu surga, percaya Maria adalah ibunya Allah, percaya Maria adalah sama-sama menjadi penebus dengan Yesus Kristus, kongsian. Misalnya percaya kalau api di dalam neraka itu memisahkan surga dan neraka, itu tempat menjadi api pengujian. Misalnya percaya kalau orang-orang suci mempunyai jasa kebajikan sendiri yang kelebihan, yang disimpan semuanya dari Petrus, dari Saint Teresa, dari semua orang, Monica dan semua orang suci punya kebajikan, semua dikumpulkan menjadi gudang kebajikan. Lalu kalau engkau berdosa, engkau berdoa bukan saja doa kepada Allah, kepada Yesus Kristus, doa kepada Maria, doa kepada Saint Teresa, berdoa kepada Saint Petrus, berdoa kepada Saint Bonifacio. Lalu dari situ minta diberikan jasa-jasa kelebihan untuk menebus engkau. Ini semua you mengakui, you orang beriman. Jadi iman itu apa? Confession. Iman itu kepercayaan yang engkau ngaku. Tetapi waktu engkau ngaku percaya di dalam peraturan Katolik, bukan semua dari rasul, masih ada tambahan yang lain. Bagaimana? Taat kepada gereja. Karena di luar gereja tidak ada iman, tidak ada keselamatan. Lalu engkau datang kepada orang karismatik. Apa itu iman? Apostolic faith harus kita kembalikan. Kembali kepada iman rasuli. Iman rasuli itu mengandung apa? Bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan mujizat, bisa berkarunia lidah, dan dibaptiskan Roh Kudus. Inilah 4 hal yang penting. Divine healing, speaking in tongues. Inilah yang paling penting. The wonders and the signs and the miracles. Percaya mujizat, percaya kesembuhan, percaya akan karunia lidah, percaya baptisan Roh. This is apostolic faith. Ini namanya iman. Engkau datang kepada liberal. Liberal mengatakan engkau percaya Yesus orang terbaik. Percaya Yesus orang yang paling tinggi moralnya. Dan dia disebut anak Allah karena dia paling dekat dengan Allah. Maka dia disebut anak Allah. Dia anak Allah karena moralitasnya menyatakan cinta yang paling tinggi. Maka dia anak Allah. Tetapi dia dilahirkan oleh anak Maria. Oh, itu tidak usah percaya. Dia mati mengganti dosa kita. Oh, itu tidak usah percaya. Dia punya darah mencuci dosa. Oh, itu tidak usah percaya. Dia mati dan bangkit. Itu tidak usah percaya. Percaya kalau dia membawa cinta ke dunia. Cukup. Percaya kalau dia mempunyai hidup yang lebih suci. Cukup. Percaya kalau dia datang membuat saudara persaudaraan antara bangsa dan bangsa, seluruh dia menjadi greatest brotherhood. Itu cukup. Tidak usah percaya dia mati bangkit. Itu nama liberal. Dan iman kepada Yesus Kristus, yaitu mengagumi moralitas. Demolish and take away all the lordship of Jesus Christ and remain the morality of Jesus Christ as the essence of Christianity. Itu iman liberal. Nah, engkau lihat liberal, imannya sudah hilang semua. Katolik, imannya ditambah banyak embel-embel yang tidak perlu. Pantekosta, karismatik, mengalihkan kepada hal-hal yang mujizat kesembuhan sebagai iman. Lalu bagaimana dengan reform? Reform mengatakan kembali kepada seluruh comprehensive understanding iman daripada apostolic faith yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anak tunggal yang dinaungi melalui Roh Kudus, kepada Maria yang adalah anak darah melahirkan dia, virgin birth, yang dimatikan, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diadili, dipaku di atas salib, lalu dia mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit daripada orang mati. Aku percaya
bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus yang diturunkan, dan Roh Kudus mengajar gereja mengerti semua kebenaran dari Alkitab. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Ini kepercayaan tidak usah ditambah lagi. Maria kah, orang suci kah, api penyucian kah, seperti Katolik. Ini semua kepercayaan sampai dia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan mati. Sampai tubuh kita akan bangkit sampai mencapai hidup kekal. Ini adalah keutuhan inti kepercayaan kepada apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini namanya iman. Saudara-saudara, di dalam gereja Reform tidak diperbolehkan tidak menyebut iman rasuli di dalam kebaktian minggu. Karena ini adalah iman. Iman ini saja kah? Besok akan kita sambung. Iman yang sejati selain konten, arah, sifat, kategori, dan akhirnya mempunyai gairah hidup yang bagaimana. Saudara-saudara, maka kita membuat seminar teologi, seminar iman Kristen, membawa manusia kembali ke kepercayaan yang sesungguhnya. Kiranya di dalam NRYC ini, saudara harus bereskan butir mana yang kau rasa sulit beriman kepadanya, untuk menghidupkan kembali iman kepercayaanmu yang seharusnya kau tahu. Mari kita berdoa.